Halo. Mhm. Oke. Sampean tahu ya, setiap kali telepon aku secara langsung dan tidak langsung itu masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan pernah menyebut namamu sendiri, ataupun nama orang lain, ataupun nama agenmu. Kenapa kamu, Mbak? Iya iya. Ya itu tadi tahun 2002 ke Hong Kong, pulang tahun 2005. Itu pakai nama yang dibikin sama PT. Mhm. Terus habis itu kan pulang nikah kan udah pakai nama asli. Dan otomatis setelah nikah kan ke Taiwan pakai nama asli juga. Ke Taiwan terus habis itu proses ke Hong Kong pakai nama asli. Kok kan aku nggak ngaku kalau ex Hong Kong gitu. Kan soalnya waktu ke Taiwan nggak ngaku ex juga bisa masuk, maksudku gitu. Kok ke Hong Kong ketahuan. Terus ternyata ya data ganda itu. Terus sama agensi dibikinkan surat apa itu pembetulan data itu ke imigrasi. Tulisannya diwancai apa gitu, disuruh tanda tangan, ya udah aku tanda tangan terus aku tanya lagi bisa turun nggak visanya kayak gitu. Oke. Kan aku masih di Indonesia waktu itu. Oh, oke. Jadi kamu untuk yang nama yang kedua ini belum pernah masuk Hong Kong atau sudah pernah masuk Hong Kong? Nama yang kedua? Belum. Oh, nama yang kedua belum? Belum. Tapi katanya kok kelihatan, katanya aku dari Taiwan itu transit apa gitu, aku nggak paham. Katanya transit di situ. Enggak juga loh, kalau kamu kan belum sidik jari. Terus namamu terbaru ini kan kamu belum punya KTP. KTP Hong Kong kan belum punya? Belum. Oh, enggak. Enggak ada kayak gitu. Yang dinyatakan data ganda adalah saat kamu datang itu KTP-mu 2, sidik jarimu itu yang diketahui. Lah sekarang tahu dari mana kalau data ganda wong kamu belum sidik jari? Sidik jarimu cuma 1. Oh, tapi kok kelihatan katanya aku pernah ke situ, tapi aku nggak pernah. Kesini kan kamu cuma transit aja nggak ada data, Dok. Oh. Nggak ada data. Surat dari agenmu kamu ada nggak? Fotoin ke aku bisa nggak? Fotoin ke aku, tak baca. Iya. Jangan dimatiin. Soalnya kamu matiin telepon masuk banyak lagi, kamu nggak bisa telepon aku lagi, Dok. Oh, Karena saya selalu bilang bahwa KTP-nya 2 itu baru dibilang data ganda. Lah ini masih KTP-mu 1 gimana dibilang ke data ganda? Sudah belum, Mbak? Sudah belum? Halo? Oke, sebentar ya, tak bacain dulu. Sebentar ya. Jangan sebut namaku Yo, ya. no, nggak mungkin tak sebut nama. Fotonya blur, Dok. Oke, I holder. Blur, Dok. Kamu motoinnya nggak jelas, Dok. Nggak jelas ah. Kamu ngeblur ah. Blur ah. Fotonya blur. Soalnya mau hujan ini betul. Nggak bisa baca. Soalnya di sini aku ingin mengatakan
Apa ini? Nggak jelas deh. Bukan, kamu fotonya geter, Dok. Makanya nggak bisa baca aku, sayang. Kamu fotonya yang jelas. Kayak gini nggak jelas, sayang. Harusnya kan kamu tadi fotoin ke aku. Soalnya sekarang kamu matiin teleponmu, banyak telepon masuk. Dok. Jadi sekali lagi saya tidak tahu mbaknya ini gimana kok belum datang ke sini kok sudah diketahui punya data ganda dan visanya belum turun. Jadi saya nggak tahu ya Mbak ya. Ini adalah pertama buat saya. Oke, sebentar ya, dia ngirimin surat ke saya. Oke, holder the Indonesian passport nomor. Okay, would like to declare that I have worked in Hong Kong 2000. I used the name to apply for domestic helper but I have Hong Kong. Oke, sebentar ya Mbak ya. A local Indonesian. Oke. Iya. Oke, sebentar. Dari mana diketahuinya, Dok? Lawang ini kamu nggak ada KTP. Ini KTP-mu cuma satu. Dari mana agentmu ngerti? Soalnya kenapa? Kebanyakan yang tahu itu karena keduanya datang lagi itu pakai KTP-nya itu yang diketahui. Apakah kamu pernah transit terus masuk di Hong Kong? Ya nggak masuk. Habis transit langsung pulang. Sama agentmu melakukan kesalahan nulis lah. Paham nggak maksudku? Soalnya gini loh Dok, ini malah mengakui agentmu mengakui kalau kamu punya kesalahan. Ini malah pertama kali aku ini Dok, kasusmu ini malah. Karena apa? Kalau kamu belum punya KTP, gimana dia bisa punya 2 sidik jari? Kan sidik jarimu cuma satu yang atas nama pertama itu. Paham nggak maksudku? Iya. Kan sidiknya jarinya cuma satu, gimana bisa dibilang data ganda Dok? Nggak tahu. Makanya ini sebenarnya sayangnya saya tidak pernah. Tapi dulu waktu pasporan itu kan ada 2 nama Mariana, tanggal lahir semua sama, itu aku juga kesulitan waktu di Surabaya. Di Indonesia nggak ada hubungan dengan Hong Kong sayang. Oh. Jadi nggak ada hubungan dengan Hong Kong. Yang saya kira yang namanya sama dan tahun kelahiran sama itu sekarang ada di Hong Kong gitu saya. Tidak. Makanya saya merasa heran di sini Dok. Lah kamu nggak ada KTP juga. Lah ini malah teknologinya udah hebat atau agentmu melakukan kesalahan terus ngetik jadinya seperti ini. Yang dinamakan data ganda itu KTP-mu loro Dok. Paham nggak? Lah ini kamu nggak pernah ke sini. 2002 sampai 2005 habis itu kamu nggak pernah ke sini. Dan kamu pun nggak ada apply Hong Kong ID. Terus kenapa dibilang data ganda? Data gandanya di mana? Katanya kelihatan di komputer gitu, aku nggak tahu. Bukan komputer mana? Aku nggak tahu ya. Soal ini kasusmu ini pertama Dok. Gini aja. Soalnya anak-anak yang data ganda dan tidak melakukan kriminal itu masih bisa masuk Hong Kong. Visanya masih turun. Nyampe sini sidang-sidang saja sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi ini punyamu ini yang aku aneh. Baru di rumah kok udah ketahuan, maksudku gitu. Karena aku kalau denger YouTube Cayuni itu yang ketahuan kalau udah sampai sana. Makanya. Ya. Makanya. Karena kamu waktu ganti KTP atau renew visa itu baru ketahuan Dok. Ngerti nggak? Kok langsung aku masih proses kok udah ditanya. Dan ini kamu masih proses dan pertanyaannya kan nggak ada ini Dok. Ini cuma jawabannya aja. Kan pertanyaannya mana? Dari imigrasi pertanyaannya mana? Nggak ada. Nggak ada aja. Makanya aku takutnya ada kesalahan dari agent, nulis salah atau gimana. Paham nggak maksudku?
Nulis yang mana maksudnya? Waktu apply ke imigrasi. Oh. Jadi mungkin kesalahan ada di mereka, terus mereka nanya sama kamu, terus kamu jelaskan seperti ini, imigrasi malah lebih ngeluh. Wong imigrasi ini gak ngeluh datamu. Tapi katanya kelihatan gitu, terus akhirnya ya aku kan jadi ngaku kalau aku dulu pernah ke sana dengan nama ini gitu. Jangankan kamu, Dok. Jangankan dia agent. Majikan pun tidak akan pernah tahu kalau kamu punya data ganda kecuali kamu yang memberitahu mereka. Jadi imigrasi itu tidak akan memberitahu agent. Karena saya itu ada beberapa kasus yang mbaknya ngomong, dia ditanyain apakah perlu majikanmu tahu atau tidak. Dia bilang nggak kepingin majikan tahu. Ya udah, majikan pun nggak tahu. Apalagi aku sebagai agent. Malah agent ngasih tahu majikan, terus majikannya sekarang jadi tahu. Itu karena itu hak pribadi, sayang. Jadi kita sebagai agent tanpa seizin kalian, kita itu tidak boleh memberikan informasi apapun ke majikan juga. Paham nggak? Karena dari pihak imigrasi juga menanyakan, apakah kamu perlu menelpon KJRI? Apakah kamu perlu pendamping? Apakah kamu perlu memberitahu majikanmu? Kalau kamu bilang nggak perlu, majikanmu nanya pun nggak akan dijawab sama mereka. Paham nggak? Jadi aku nggak tahu ini kesalahannya di mana, Dok. Dan ini kasus pertama. Karena yang ketahuan itu, Dok, sing biyen jenenge Yuni masuk lagi atas nama Dinda. Nah, yang mau masuk lagi atas nama Dinda. Nah, Yuni sama Dinda itu kan 2 KTP. Nah, itu baru ketahuan. Nah, kalau aku tidak punya kasus kriminal, aku itu nggak apa-apa. Tetap bisa turun dilepas. Tapi sidang. Tapi kan nggak mungkin, Dok. Dulu namaku Yuni, sekarang aku ganti Dinda. Lalu Dinda belum masuk, dari mana dia tahu kalau aku namanya Yuni sama Dinda? Kok katanya di komputer kelihatan, terus akhirnya kan yang ngaku gitu. Akhirnya kamu ngaku ini? Iya. Akhirnya kamu ngaku di sini? Terus tanya, apakah kamu pernah transit? Ya transit kan dari Taiwan memang transit. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Transit nggak ada hubungan. Transit itu nggak ada hubungan. Sebentar ya, Dok, ya. Sebentar ya, tak buka halaman halaman imigrasi ya, sebentar ya saya. Dok, fotoin paspormu ke aku. Tak buka halaman imigrasi. Nggak punya, HP-ku kan hilang. Makanya aku bingung kemarin itu. Udah dikirim ke PT semua. Oke. Sekarang tulisan, soalnya jangan nyebut aku lagi live. Jangan nyebut namamu. Aku itu tanggal lahirmu. Tanggal lahir bulan. Sekarang tak cek di imigrasi.